Kalian tebak? Kalau udah main judi, main slot, pinjol, apa yang dilakukan? Iya, selingkuh. Oke, yang namanya hutang memang nggak akan ada habis dramanya guys ya. Mulai dari pemutus tali silaturahmi, pemutus tali rumah tangga, bahkan menjadi salah satu penyebab pemutus atau penghilang nyawa diri sendiri gitu kan, atau gara-gara utang banyak yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, hal ini pun sama yang dialami oleh sobat muslim kita. Kita sebut saja namanya yaitu Raja ya. Yang dimana Raja ini sudah terlilit hutang bertahun-tahun lamanya, sudah mencari segala cara, namun memang karena nominal yang sangat luar biasa menurut keluarga Raja, ia tidak bisa melunasi hutangnya. Bahkan istrinya pun minta cerai karena sudah tidak tahan lagi dan anaknya terancam putus sekolah. Nah, kalau ada nih sobat muslim di rumah yang mengalami hal serupa, atau mungkin ada teman-teman dari sobat muslim yang sampai sekarang belum bayar utangnya ya, sampai sekarang belum bayar nih utang ke teman-teman, jadi tonton video ini sampai selesai karena inilah dia cerita dari teman kita atau sobat muslim kita bernama Raja. Bagaimana ceritanya? Isma'u jayyidan. Oke, jadi ceritanya itu berawal dari pagi-pagi di sebuah tempat atau di rumahnya si Raja, yang dimana seorang rentenir menghampiri rumah Raja pada waktu pagi buta, petang-petang masih subuh, yang baru habis subuh tuh baru belum ada cahaya matahari, yang dimana cahaya matahari pun masih malu untuk memperlihatkan dirinya. Rentenir datang menghampiri rumah Raja ya. Kenapa begitu? Karena ternyata yang namanya kita tahu nih, kondisi orang ketika dikejar-kejaran sama rentenir kan kabur-kaburan ya. Nah, masalahnya si Raja ini pun begitu, kabur-kaburan, lari-larian kalau didatengin oleh rentenir. Makanya pas rentenir nih ngelihat rumah Raja nih lagi ada orang, dilihat nih, oh Raja ada di rumah nih. Udah, jadi si rentenir tidak ingin lagi kelolosan, tidak ingin kehilangan kesempatan. Akhirnya si rentenir pun langsung menghampiri Raja pada pagi itu juga gitu ya. Jadi rentenir datang ke rumah Raja, menghampiri Raja, kemudian, "Ja, dah, buruan, lu lunasin nih utang lu sekarang ya, waktunya udah habis ya. Lu bertahun-tahun ngutang ke gua, sampai sekarang belum lu bayar. Sekarang lu bayar cepetan utang lu, gua udah lelah nunggu, gue udah lelah sabar, tapi sampai sekarang lu belum bayar utang lu, cepetan lu bayar utang lu. Kalau enggak, mau nih kesepakatan awal, rumah ini gue sita," gitu kan. Karena rentenir pun udah lelah ngejar-ngejar Raja, nagih-nagih Raja, tapi nggak dibayar-bayar utangnya. Dengan cara lembut nggak bisa, mau nggak mau dengan cara kekerasan kayak gitu kan. Nah, si Raja pun pasrah. Bukan dia nggak berusaha, bukan dia nggak mau bayar utang, tapi kan masalahnya nih uang nggak ada gitu kan. Nggak bisa aja, nggak bisa. Kalau oke, gini aja, gue kasih lu waktu sampai besok jam 12 siang. Kalau lu nggak mau bayar utang sampai jam 12 siang, mau nggak mau nih rumah gue sita gitu kan. Bu, Waalaikumsalam. mingguan Bu. Belum ada Om, besok ya? Oh ya, besok ya. Ya. Ternyata di rumah tangga Raja sedang berada di ambang karam. Nah, si istri yang udah mulai meminta untuk bercerai, yang udah tidak bisa bertahan, mendengar percakapan Raja sang suami bersama seorang rentenir tadi dari belakang. Nah, karena kan si istri minta cerai nih, jadi si Dewi ini minta cerai, minta pisah gitu kan, karena Raja terlihat utang. Makin mendengarkan percakapan antara Raja dengan rentenir, nah makin tuh kesabaran si Dewi memuncak. Misalnya kesabaran tuh udah di titik ambang gitu lah, udah habis kesabaran kayak gitu kan. Akhirnya Dewi keluar dari belakang, langsung tembak sang suami yang sedang dalam keadaan bingung. "Mas, udah, sekarang tanda tangan surat perceraian. Aku udah nggak bisa lagi nunggu, aku udah nggak bisa sabar, aku udah nggak tahan, masa aku udah muak
Udah bertahun-tahun aku sabar, bertahun-tahun aku memaklumkan semuanya. Tapi apa? Mas nggak menjalankan kewajiban Mas sebagai kepala rumah tangga. Aku udah nggak bisa sabar. Nah, setelah kamu tanda tangan nih surat perceraian kita, terserah Mas, kamu mau ngapain terserah. Yang penting sekarang aku minta pisah gitu kan. Tapi nggak lama setelah itu, ketika raja merasakan gagal menjadi seorang suami, sang anak datang menghampiri raja untuk memberikan surat yang ia dapatkan dari sekolah. Pah, ini surat. Surat dari sekolah. Kata Pak Guru, aku harus putus sekolah. Katanya papa belum membayar SPP selama 7 bulan berturut-turut. Dar! Di situ setelah merasa gagal menjadi seorang suami, kedatangan anak memberitahukan bahwasanya ia belum membayar SPP, membuat raja merasa gagal menjadi seorang ayah. Double kill gitu kan. Akhirnya raja pun menghela napas, udah pasrah dengan keadaan kayak, ya nak, nanti bapak bayar. Jadi sang anak kembali ke kamar. Sang anak mendengarkan percakapan antara kedua orang tuanya. Mungkin menurut anak ini udah pemandangan yang biasa kayak gitu kan. Nah, akhirnya raja merasa lelah, raja merasa muak, merasa semua orang sudah menjudge dia, semua orang sudah menghakimi dia, bahkan takdir tidak berpihak kepada raja. Akhirnya raja memiliki pemikiran yang akan merugikan dirinya sendiri. Tapi sebelum itu, kalau kita berpikir, kok Dewi kayak gitu sih? Kenapa Dewi ini sebagai seorang istri harusnya mendukung dong seorang suami, harus sabar bentar dong. Seharusnya kita sebagai seorang istri harus bisa menjadi support untuk suami ketika dalam keadaan terendah. Jadi kenapa Dewi bisa semarah itu? Sebelum kita ke cerita raja yang ingin bunuh diri, kita dengar dulu nih sisi dari kenapa nih Dewi ini mau menceraikan raja. Ya, ini dia. Nah, jadi ternyata guys, sebelumnya raja ini orang ada gitu ya. Maksudnya orang mampu, dia seorang pebisnis yang sukses. Tapi ternyata ia melakukan sebuah kesalahan. Kalian tebak? Iya, pinjol, judol, main slot. Itu kesalahannya. Makanya Dewi ini udah lelah, udah nggak bisa lagi sabar. Dibilangin jangan main slot, Mas, jangan main slot, banyak mudorotnya. Nih, emang menang awal, tapi lama-lama lihat harta kita udah mulai habis. Tapi si raja tidak mendengar masukan dari istri. Jadi si Dewi ini merasa lelah. Dan nggak cuman itu. Kalian tebak? Kalau udah main judi, main slot, pinjol, apa yang dilakukan? Iya, selingkuh. Raja ini bukan cuma main slot, bukan cuma pinjol, tapi dia juga menyelingkuhi Dewi di belakang Dewi. Tapi masalah perselingkuhan ini udah selesai. Maksudnya dia sudah meminta maaf kepada Dewi, dia janji tidak akan melakukannya lagi, dan dia mengaku bahwasanya perselingkuhan itu terjadi karena ketidaksengajaan raja. Wallahu alam gitu kan. Nah, karena memang merasa bahwasanya hidup ini sepertinya udah melelahkan, takdir sudah sangat jahat kepada raja, bahkan ia menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan mengapa Allah memberikan cobaan yang sangat luar biasa kepada dirinya. Raja pun memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya, guys. Karena ngerasa kayaknya udah lelah banget nih, kayaknya aku mending mati aja kayak gitu. Jadi raja memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan dirinya atau mengikat kepalanya di kamar.